Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya, yakni seorang ibu yang telah mengandungnya dan menyusuinya. Dan Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri kedua orang tua kita bagaimanapun keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama duduk sejenak untuk bersama-sama mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita niat bersama-sama iktikaf di masjid kita ini, serta niat tolabul ilmi agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada ayat ke-14 dalam surat Luqman. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masyir, yang artinya kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Dalam kitab Ahkamul Quran, Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, Allah yang maha terpuji mengabarkan bahwa semua anak keturunan Adam adalah makhluk yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki disebut bapak dan yang perempuan disebut ibu. Beliau berkata demikian ketika menjelaskan ayat Al-Quran surat Luqman ini, yakni anishkurli waliwalidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya ayat yang kita bahas ini adalah perintah Allah kepada kita semua manusia agar kita bisa berbuat sebaik yang bisa kita lakukan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, terutama kepada ibu yang telah mengandung kita. Ketika kita melihat ayat ini, kata kedua orang tua itu dengan global, tapi yang disebutkan hanya ibu saja, yakni biwalidayhi hamalathu ummuhu. Kemudian sang ibu disifati dengan wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, ya, yang ibu itu mengandung kalian, kemudian dalam keadaan mengandung itu keadaannya lemah dan terus tambah lemah, terus tambah lemah. Kemudian sang ibu ini menyapih setelah umur 2 tahun.
Maka ini memang menjadi sebuah perbedaan kedudukan antara ayah dengan ibu. Di dalam tafsir Qurtubi, kenapa hanya ibu yang disebutkan? Karena memang posisi ibu itu lebih tinggi derajatnya bagi anak untuk dia berbakti. Sebagaimana di dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu ada seorang sahabat, dia bertanya kepada Rasulullah, man ahakkun nasi bi husni sahabati. Siapa orang yang paling berhak untuk aku itu berbakti kepada dia? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Lalu kepada siapa Nabi? Nabi tetap ummuka, ibumu. Lalu kepada siapa lagi? Ummuka, ibumu. Lalu kepada siapa lagi? Baru Rasulullah menjelaskan ayahmu. Itu menunjukkan bahwa posisi ibu itu memang 3 tingkat, 3 derajat di atas ayah. Oleh sebab itu ketika kita berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua itu, dalam hal ini untuk ibu memang memiliki derajat yang lebih tinggi. Di dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah beliau itu menyebutkan ada seorang tabi'in. Dia belum muncul tapi namanya sudah dikenal oleh Rasulullah. Namanya Uwais Al-Qarni. Rasulullah beliau memerintahkan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sesungguhnya tabi'in yang paling bagus itu namanya Uwais, dan dia itu memiliki seorang ibu. Maka kamu datangilah dia dan mintalah doa kepada dia. Semoga melalui doanya engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uwais Al-Qarni ini kalau dalam ilmu tasawuf memiliki kedudukan yang sangat tinggi, seorang waliullah, kekasih Allah yang Nabi belum pernah bertemu tapi Nabi sudah tahu namanya. Keutamaan Uwais Al-Qarni ini ternyata karena sifat beliau yang betul-betul berbakti kepada ibunya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan doa yang mustajab, dalam salah satu hadis Rasulullah itu sebetulnya kita nggak perlu jauh-jauh. Nabi menjelaskan bahwasanya ada 3 doa yang itu mustajab dan tidak diragukan lagi, betul-betul akan diijabahi Allah. Yang pertama adalah doa orang yang terdolimi. Kalau orang terdolimi dia doa, maka tidak akan ada penghalang untuk diijabahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah doanya orang yang sedang musafir, dia dalam keadaan berat melakukan perjalanan. Dan yang ketiga adalah wada'watul walidaini ala waladihima, doa orang tua kepada anaknya. Oleh sebab itu kita ini memang harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Dan kalau di dalam tafsir Qurtubi, berbakti kepada kedua orang tua itu tidak hanya saat mereka masih hidup. Ketika mereka sudah wafat, dengan kita menjalin silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita, kerabat orang tua kita, mendoakan mereka, bersedekah untuk mereka, ini adalah wujud kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan di dalam ayat ini ada satu kalimat yang luar biasa. Allah mengsandingkan anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kalian wahai manusia kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua orang tua kalian. Kita diperintahkan untuk bersyukur bagaimanapun kedua orang tua kita keadaannya, kita wajib bersyukur. Kadang orang itu dia melihat orang tuanya menjadi penghalang.
kadang dianggap menjadi beban, kadang dianggap menjadi orang yang membuat malu. Mohon maaf, ketika anaknya sudah sukses, ketika anaknya sudah memiliki jabatan tinggi, kadangkala melihat status orang tuanya malu. Atau bahkan dia terus, ini gara-gara orang tua, seandainya orang tua saya tidak begini maka saya pasti akan begini. Hal-hal seperti ini harus kita hilangkan. Kenapa? Perintah yang diturunkan Allah kepada kita paling utama, apapun keadaan kedua orang tua kita, kita harus mensyukurinya. Di Masjid Agung ini banyak sekali mu'alaf. Hampir tiap pekan ada orang masuk Islam, ada orang masuk Islam, yang kadangkala mereka masih memiliki orang tua yang belum Islam. Sering kali kami ditanya, Pak Ustadz, untuk orang tua kami mereka belum Islam, kami sikapnya bagaimana? Maka kami tegaskan, harus tetap berbakti, harus tetap mensyukuri. Meskipun berbeda, tetapi kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tuanya itu harus tetap dilakukan. Bahkan dalam hadis yang luar biasa, Rasulullah menyampaikan, ridallah fi ridol walidain, ridhonya Allah menggantung pada ridho kedua orang tua. Kalau orang sudah mendapatkan ridho Allah, sudah pasti selamat di akhirat. Tapi keridhoan Allah kepada kita menggantung pada keridhoan kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah tidak ridho, jangan salahkan ketika seorang sahabat yang dia menjadi orang yang dekat dengan Nabi, tapi dia ketika wafat betul-betul mengalami sulit, seperti sahabat Alqamah. Dia seorang sahabat, tetapi ketika mau wafat itu oleh Nabi sampai mau dibakar gara-gara ibunya tidak ridho. Nabi sampai beliau mengatakan, daripada dia dibakar di akhirat, mending di dunia kita bakar dulu. Kenapa? Karena saat itu ibunya tidak ridho. Makanya bila kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita harus lakukan mencari ridho kepada kedua orang tua. Wasuhtullah fi suhtil walidain, dan kemurkaan Allah itu dalam kemurkaan kedua orang tua. Kita senantiasa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita senantiasa itu memohon jangan sampai kita menjadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang dimurkai, bukan orang yang dolim, bukan orang yang sesat seterusnya. Tapi sebetulnya itu menggantung daripada orang tua. Kalau orang tua kita sudah murka kepada kita, ini Allah juga akan murka kepada kita. Makanya ayat ini mari kita bersama-sama untuk berusaha menjalankannya. Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya, yakni seorang ibu yang telah mengandungnya dan menyusuinya. Dan Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri kedua orang tua kita bagaimanapun keadaannya. Semoga kita semuanya bisa menjadi anak-anak yang solih dan solehah, pun semoga anak-anak kita semuanya bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah mengabulkan segenap doa-doa kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.